Hai Zikers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Kemarin kalian sudah bisa melihat video kita soal unboxing mesin Sovol IC08 ini, sekaligus video cara perakitan mesin ini sampai selesai. Nah, kali ini kita akan coba tuning mesin ini supaya bisa mendapatkan hasil print yang lebih bagus, lebih presisi, dan juga lebih halus. Buat kalian yang ingin tahu gimana video cara kita tuningnya, simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Mesin ini menggunakan sistem mechanical core XY, di mana kalian bisa melihat langsung di sini ada dua motor A dan B yang akan menggerakkan gantry X dan juga Y axis. Dengan sistem mechanical core XY ini memungkinkan mesin untuk bisa ngeprint maksimum di 700 mm per second. Itu sangat kenceng ya buat mesin printer zaman sekarang ya. Lalu mesin ini punya 4 buah Z-axis independen, ini 1, 2, 3, 4. Yang mana ntar kalau mesin ini mendeteksi salah satu Z-axisnya ada miring seperti ini, saya sengaja miring kayak gitu. Keempat Z-axis independen ini akan bisa meratakan kembali posisi Z yang miring supaya lebih rata dengan permukaan bed gitu. Jadinya ini akan menghasilkan hasil bed leveling dan juga first layer yang sangat sempurna. Kemudian mesin ini juga menggunakan clipper firmware yang memungkinkan kalian untuk bisa ngeprint dengan lebih akurat, lebih presisi, karena firmware clipper itu sudah mendukung kalibrasi mulai dari pressure attempt, input sampler, flow rate, hingga kecepatan akselerasi dan juga print speed gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai tes print di mesin ini buat melihat seperti apa hasilnya, kemudian kita akan tuning. Oke guys, sekarang kita akan mulai tes print, tapi pertama kita perlu menghubungkan mesin ini ke WiFi supaya nanti mesinnya ini bisa kita kontrol langsung dari laptop dan bisa kita monitoring lebih mudah di laptop. Pertama kita perlu siapkan flash disk yang dapat dari mesin. Di dalam flash disk ini ada file-file WiFi config yang bisa kalian rubah informasi WiFi-nya sesuai dengan hotspot yang kalian gunakan ya. Cara kita colokin aja ke laptop. Oke, lalu di laptopnya kita buka file explorer. Nah, di dalam flash disk ini ada yang namanya wifi config wifi.cfg. Di sini kita edit filenya itu menggunakan notepad. Di sini ada SSID dan password. Untuk SSID kita isi sesuai dengan nama wifi yang kita punya, sementara passwordnya kita isi juga dengan password wifi yang kita gunakan itu. Kalau sudah, kita klik file save, lalu flash disknya bisa kita eject gitu ya. Cukup gampang buat ngasih informasi WiFi di mesin ini. Kemudian flash disk ini sebaiknya dicolok dalam kondisi mesin mati. Ini kita matiin dulu. Lalu kita kesini untuk colokin flash disk. Lalu kita tinggal nyalain lagi mesinnya. Maka secara otomatis nanti di layar akan muncul info IP sesuai dengan jaringan yang kita punya. Nah, begitu mesin sudah nyala, kita pencet tombolnya, lalu kita klik menu Advanced, lalu kita klik Show IP. Alamat IP ini yang nantinya akan kita sambungkan ke laptop supaya laptopnya itu bisa mengendalikan ataupun monitoring mesin secara nirkabel. Oke, sekarang selesai ya. Nah, sekarang kita sudah bisa tes print mesin ini langsung dari laptop. Bisa kita kasih perintah juga. Contoh misal kayak gini, saya akan kasih perintah homing. Mesinnya akan bergerak homing. Setelah mesinnya itu sudah terhubung ke laptop melalui WiFi, ini bisa kalian lihat IP kita di sini 192.168.18.127. Di sini kalian bisa melihat beberapa bagian mulai dari menu kontrol mesin, menu temperatur, webcam. Nah, kalau kalian lihat webcamnya cukup jelas ya, tuh lihat ada saya di situ. Kemudian di sini di bawahnya ada menu makro buat kalian kasih perintah mesin-mesin itu secara lebih spesifik ya. Sekarang kita akan coba masukin filamen. Di sini akan saya klik load filamen. Tuh, begitu kita pencet load filamen di sini, maka mesin ini di layar langsung naik temperaturnya ke 250. Sekarang sambil nungguin pemanasan mesin ke 250, saya akan siapin bahannya. Ini dia bahannya. Ini saya ambil dulu bahannya, lalu kita pasang aja di roll filamennya.
pastikan saat kalian membuka bahan dari gulungan, ini bahannya tuh nggak belibet ya, nggak kusut, supaya ntar saat mesin sedang ngeprint jangan sampai terjadi nyangkut ataupun bahan yang kusut di gulungan gitu. Kalau udah, tinggal kalian masukin aja ke filamen sensor kayak gini. Nah, ini kan kalau kita langsung masukin gini, ini mentok nih, tuh mentok kan. Caranya gampang banget, tinggal kalian tarik lagi, lalu kalian lurusin aja filamennya secara manual pakai tangan kayak gini. Tuh, jadi lurus kan. Habis itu ini bisa dimasukin dengan mudah. Tuh, ya kan? Gitu. Jadi saat masukin filamen itu nggak usah terlalu dipaksa, tapi dirasain aja ya. Ini habis itu kita tinggal dorong aja sampai keluar di nozzle, terus dorong. Nih. Tuh, langsung filamennya akan ketarik sama si extruder. Di sini kalau kalian belum lihat ada filamennya keluar dari nozzle, kita ulangin sekali lagi, pencet load filamennya yang di laptop ini, load filamen. Gitu. Nah, selain load filamen yang di laptop ini, kalian juga bisa menggunakan menu yang ada di layar. Di sini juga ada menu load filamen ya. Nih, saya tunjukin. Tapi mungkin kalau buat beberapa orang itu mungkin ada yang lebih suka kalau dia ini ya. Oke, filamen lagi tarik ya. Ini kita tungguin sampai nozzle keluar filamen. Tuh, sudah mulai keluar ya. Gumpalan filamen warna silver sesuai dengan filamen yang kita gunakan. Oke, sekarang setelah filamen itu keluar, kita akan pindah ke software slicer untuk kita coba tes print kapal benci. Nah, sekedar informasi, mesin Sovol SV08 ini sudah tersedia profilnya secara default di Orca Slicer terbaru. Saat video ini dibuat, saya menggunakan Orca Slicer versi 2.1.1 ya. Di sini, kalian hanya perlu klik bagian printer, lalu klik select or remove printer untuk menambahkan mesin Sovol SV08 ini ya. Begitu muncul printer selection, kalian geser ke bawah, pilih merek Sovol. Nih, di sini ada banyak banget profil mesin yang tersedia ya di Orca Slicer itu ya. Pastikan saat ngidi Sovol ini, kalian pilih yang Sovol SV08 dan checklist bagian 0,4 mm nozzle sesuai dengan nozzle yang default terpasang di mesin Sovol SV08 ini. Kalau sudah, tinggal klik confirm. Lalu mesinnya ini sudah bisa kita pilih di menu printer setting. Nah, ini dia nih Sovol SV08. Oke. Nah, sekarang kita akan coba test print dengan settingan full default dari Orca Slicer untuk melihat bagaimana sih hasil standarnya Orca di mesin Sovol SV08 ini. Caranya kita tinggal pilih jenis bahan PLA sesuai dengan yang kepasang. Lalu di bawahnya ini pilihan quality-nya saya pilih 0,2 mm sesuai standar dari Orca. Lalu di sini kita masukin objek add handy model 3D benci gitu. Jadi untuk tes print, untuk tes kalibrasi dan segala macamnya, Orca Slicer ini nggak perlu kalian tarik model secara manual ya, tapi cukup pilih menu yang ada di softwarenya itu sendiri. Oke, nah sekarang kita udah kebuka bencinya, tinggal kita klik slice plate. Dengan settingan full default, membutuhkan waktu 28 menit 24 detik. Sekarang kita bisa export G-code. Nah, ini dia nih triknya. Saat kalian pertama kali menghubungkan Sovol SV08 ke Orca Slicer ini, kalian bisa export file secara manual pakai flash disk kayak tadi itu kita colokin USB, bisa juga pakai fitur Wi-Fi-nya. Untuk menghubungkan Orca Slicer ini ke mesin secara langsung lewat Wi-Fi, kita cuma perlu klik bagian ini di atas, ada namanya connection. Nah, di bagian connection yang tadi, kita isilah dengan IP yang tadi muncul di layar tuh. 192.168.18.127. Kalau sudah, kita klik tes. Nah, connection to Octoprint is working correctly. Berarti ini mesin sudah terhubung dengan baik ke Orca Slicer ya. Untuk itu, kita klik OK. Lalu, di sini bisa kita langsung kirim perintah print lewat si Orca Slicer ini. Di sini ada pilih send G-code to printer host. Lalu kita tinggal klik upload and print. Itu kalau mau langsung jalan. Cuman kalau kita mau sekaligus melihat fitur timelapse yang ada di mesin ini, kan Sovol SV08 ini kan ada kameranya ya. Kita bisa pilih upload aja. Nah, kemudian di bagian kanan bawah tuh kalian bisa melihat status uploadnya mulai dari 0% sampai 100% ya. Nih kita kayak tungguin aja. Nah, begitu filenya itu udah terkirim dengan sempurna, dia akan muncul di bagian file ya. Bisa kalian di bagian depan sini, bisa juga di bagian G-code file sini tuh ada tuh ya. Nah, sekarang untuk sekalian ngeprint dan juga
menangkap timelapse, video timelapse, mengcapture timelapse, kalian bisa klik print, lalu bagian timelapse ini kalian aktifkan. Nanti secara otomatis mesin ini akan merekam video proses print yang akan disimpan di memori internal. Nah, berikutnya kita tinggal klik print. Nah, tuh, maka si mesin itu langsung jalan begitu kita klik print dan mulai proses pemanasan bahan, pemanasan hot end, bed, dan juga auto level di mesin Sofwall SQ08 ini. Nah, ini kalau kita sambil mesin bergerak, kita bisa ngeliatin gerakan mesin dari webcamnya. Respon gerakan webcamnya ini sangat responsif ya, karena ada beberapa mesin yang pakai webcam tapi webcamnya itu lemot responnya, jadi terlambat sekian detik dari gerakan mesin. Tapi kalau di Sofwall SQ08 ini dia cukup real time ya gerakannya, jadi sangat membantu buat kalian-kalian yang ingin memonitoring lebih baik. Nah, kemudian dia akan mulai leveling bed. Ini pertama dia kuat gantry leveling, dimana dia akan meluruskan keempat z-axis sesuai dengan kondisi permukaan bed. Nah, kemudian dia akan leveling bed mesh, yang mana bed mesh-nya ini bersifat adaptif ya. Jadi dia akan leveling bednya itu sesuai dengan ukuran objek yang dicetak. Kalau objeknya kecil, dia akan bed mesh kecil juga areanya supaya padat. Sementara kalau objeknya besar, dia juga akan besar bed mesh-nya. Nah, kalau sudah, dia akan pemanasan tahap akhir buat mulai proses print. Itu tadi kita sudah ngeprint benci dengan settingan full default Orca Slasher untuk mesin Sofwall SQ08 ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Langsung kita cabut. Nih, ini kalau kita perhatikan secara seksama, pertama yang paling kalian perhatikan pasti adalah ada rambut-rambut atau stringing ya. Kemudian dari segi sudut, ini sudah cukup presisi. Sementara dari top layer ini kita raba bagian sininya. Ini sedikit kasar, berarti ada dua hal yang perlu kita tuning ataupun kalibrasi di mesin Sofwall SQ08 ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pertama adalah temperature tower, yang kedua adalah flow rate. Sementara untuk pressure advance bagian sudut ini sudah cukup oke, jadinya kita nggak perlu tuning. Atau kalau kalian mau lebih akurat lagi, boleh juga tuning pressure advance. Nah, sekarang kita akan coba generate temperature tower buat mengkalibrasi suhu secara otomatis. Nih, simak videonya di Orca Slasher. Di sini kita hanya perlu klik calibration dan temperatur. Lalu di sini ada pilihan filament type, ada PLA, PTG, TPU, bla 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 hingga ABS dan juga CF. Sekarang kita bisa mulai mengkalibrasi temperaturnya ini dengan melihat parameter bawaan dari si bahan ya. Ini kita lihat di bahan yang kita gunakan tertulis print temp 195 sampai 220. Nanti kita tinggal tambahin 10 derajat dari masing-masing suhu terendah dan suhu tertingginya di Orca Slasher ini. Nih, contoh misal kayak gini. Tadi itu printing tempnya mulai dari 195, maka kita mulai di sini 185. Kita kurangin 10 derajat dari maksimal yang suhu terendah di bungkus bahannya. Sementara start itu suhu tertingginya tadi 220, maka kita biarkan dia 230 alias 10 derajat lebih tinggi dari suhu tertinggi yang ada di bungkus bahan. Kalau udah, kita tinggal klik OK, dia akan menggenerate secara otomatis tower yang berisi keterangan suhu nih. Mulai dari 230, 225, 220, dan seterusnya hingga 185 sesuai yang tadi kita masukkan. Sekarang kita tinggal klik slash LED, durasi print 52 menit.
Ini kita tinggal klik print lagi di mesin ini, klik upload and print, maka secara otomatis dia akan terkirim ke mesin. Habis itu kita tinggal tungguin aja sampai print kalibrasi temperatur ini selesai ya. Jadi jangan pernah kalian pause print yang belum selesai. Jangan pernah kalian pause atau cancel print kalibrasi tower yang belum selesai, karena ntar kalian jadi nggak punya acuan titik terendahnya berapa ya. Gitu. Tapi kita biarkan terus sampai dia benar-benar selesai ngeprint gitu. Nah sekarang di bagian device tuh mesin sudah mulai bergerak. Deh, kalian sekarang tinggal simak videonya sampai selesai gitu. Nah, ini sekarang temperatur towernya sudah selesai. Sekarang kita ambil hasil printnya. Nah, sekarang kita perhatikan dengan baik ya, dengan seksama. Ini mulai dari bawah sampai ke atas. Ada perbedaan suhu ya. Indikasi perbedaan suhunya yang kita perhatikan adalah pertama dari rambut-rambutnya atau stringingnya itu berkurang. Terus dari warna objeknya itu sendiri, kalau kalian perhatikan yang bawah ini kan glossy, mengkilat ya. Sementara semakin ke atas semakin berkurang hingga akhirnya warna filamen itu menjadi dope ataupun matte ya. Di sini ada temperatur, nilai-nilai temperatur yang tadi kita masukin di Orca Slicer. Di sini kita cuma perlu melihat dan membandingkan nilai berapa yang hasilnya itu paling stabil, yang paling bagus dan juga minim stringing. Di sini kalau saya lihat yang paling bagus itu ada di rank 205 hingga suhu 200 ya, dimana stringnya itu jauh berkurang dan hasil printnya itu sudah mulai dope seperti warna filamen yang digunakan. Jadi indikasi kalau kita temperaturnya itu kurang pas adalah dari warna bahannya aja. Harus hasil print ini harus sesuai dengan warna bahan. Kalau warna bahannya itu dope, maka hasil cetaknya juga harus dope supaya temperaturnya itu pas dan hasil cetak menjadi lebih solid dan juga bersih dari stringing seperti ini. Nah sekarang dengan acuan yang tadi kita dapat di angka 205, kita bisa langsung ngeprint objek yang kalian inginkan, atau kalau kalian mau kalibrasi lebih lanjut, berikutnya bisa kalibrasi pressure advance untuk kita kalibrasi bagian sudut. Seperti ini contohnya. Misalkan kalian ngeprint kubus, di bagian kubus kan pasti ada sudut ya. Nih, kalau kalian lihat dari atas nih keempat sudut ini kalau mesin yang tidak punya kalibrasi pressure advance atau yang kalibrasi pressure advance itu belum pas, pasti akan ada jendolan sedikit kayak gitu ya. Nih, ini akan mempengaruhi akurasi dan juga presisinya objek hasil print yang kalian gunakan. Untuk itu, ini bisa mempengaruhi kalau ntar kalian bikin desain yang sangat akurat seperti barang mekanis yang saling berpasangan. Hasil print yang pressure advance-nya belum dituning ini bisa membuat jadi tidak bisa dipasang ataupun jadi perlu toleransi yang lebih lebar ya. Untuk itu, buat kalian yang ingin lebih presisi, kita bisa ikuti tutorial kalibrasi pressure advance. Sekali lagi, ini otomatis. Jadi, menggunakan software Orca Slicer yang tadi, yang di sini, ini masih ada tower temperatur yang tadi kita print. Ini kita hapus saja, lalu ini kembalikan semuanya ke default. Lalu ini tinggal kita klik calibration, lalu masuk pilih pressure advance. Nah, di bagian PA calibration ini ada tipe extruder, DDE atau Bowden. Untuk mesin direct seperti Softwall SV08 ini pastikan pilih yang DDE. Lalu ada metode, di sini ada PA tower, PA line, dan PA pattern. Berdasarkan pengalaman saya, yang paling signifikan mempengaruhi dan applicable ke 3D print, hasil 3D print sehari-hari adalah yang menggunakan metode PA tower. Di sini berikutnya dapat pilihan setting mulai dari start PA di 00, NPA di 0,1 dan PA step di 0,002. Habis itu tinggal kita klik OK.
Tuh, dia otomatis menggenerate ya. Jadi ini nggak perlu lagi kalian download file dari internet terus masukin secara manual ke software slicer, ataupun kalian bikin desain sendiri buat kalibrasinya, nggak perlu. Ini cuma perlu klik sekali aja yang ada di software Orca Slicer. Nah, setelah tadi kita dapat nilai akurat yang cocok, saatnya kita masukin nilai yang tadi kita dapat dari kalibrasi temperatur tower ini ke material. Di sini ada bagian soft wall PLA di bagian filamen. Caranya kalian masukin hasil kalibrasi temperatur tower ini adalah dengan cara klik edit preset. Di sini di bagian bawah ada pengaturan print temperatur dan nozzle first layer dan order layer. Kalian cuma perlu masukin sesuai dengan nilai yang tadi ya, di 205 ya. 205 gitu. Habis itu kalian bisa save dengan profile sendiri yang kalian inginkan. Contoh misal saya akan menggunakan nama profile Zaiku gitu. Jadi ntar begitu kalian mau ngeprint lagi, kalian udah nggak perlu lagi kalibrasi temperatur dari ulang kayak gini, karena temperaturnya udah langsung sesuai dengan yang kita save di profile filamen ini. Habis itu berikutnya kita tinggal masuk ke kalibrasi pressure advance. Caranya tinggal klik calibration ini, lalu klik pressure advance, lalu klik OK. Nah, dia otomatis tinggal kita klik slice plate, lalu kita klik print gitu. Tuh langsung terkirim cepat ya. Nah, tuh mesin langsung bergerak gitu ya. Jadi zaman sekarang ini mesin-mesin itu bisa dikalibrasi secara otomatis pakai software Orca Slicer. Nah, itu tadi hasil print pressure advance yang sudah selesai. Sekarang kita ambil dari mesin. Oke, nah sekarang kalian perhatikan ini baik-baik. Bagian bawahnya itu sudutnya melebar ke arah luar, bagian tengah-tengah ini mulai akurat, dan makin ke atas ini sudutnya malah semakin masuk ke dalam hingga akhirannya bolong. Di sini kalau kita perhatikan, kita hanya perlu mencari bagian sudut yang paling akurat, yang paling siku, dan juga paling mulus. Kalau udah, kita bisa siapin pulpen buat ngasih tanda sudut mana yang menurut kita tuh paling bagus. Jadi bagian sudut yang menurut kita paling bagus kita kasih tanda pakai pulpen ataupun spidol untuk kemudian kita ukur. Kenapa perlu kita ukur? Supaya ntar kita bisa masukin nilai kalibrasinya ke dalam Orca Slicer. Jadinya ntar saat kalian ngeprint lagi, hasil printnya itu sudah langsung otomatis akurat seperti sudut yang kalian tandai ini. Nah, sekarang untuk ukurnya saya akan ambil stigmat. Ini stigmat ya. Lalu ini saya ukur gini aja. Cara ukurnya dari bawah ya. Dari bawah, terus kita kesiniin. Bisa kalian lihat nilainya 17,6. Lalu kita hitung sedikit pakai rumus. Nih. Dari nilai 17,6 itu 17,6, lalu kita kalikan dengan nilai step pressure advance yang tadi di Orca Slicer di 0,002 dan hasilnya adalah 0,0352. Nah, sekarang cara masukinnya nilai pressure advance yang baru ini adalah kembali lagi ke menu filament setting. Di sini ada menu klik to edit preset di menu filament setting. Lalu di sini ada enable pressure advance, kita checklist saja. Nilai pressure advance secara default kan di 0,02. Kita hanya perlu merubah nilai defaultnya ini menjadi nilai hasil kalibrasi yang 0,0352 tadi ya. Ini saya rubah, masukin ke 0,0352. Kalau udah kita save, maka settingan profil yang kita buat ini akan secara otomatis sudah bagus secara temperatur dan bagus juga secara sudut dan dengan kalibrasi pressure advance. Berikutnya kalau kalian masih mau tuning, kita bisa tuning masalah flow rate untuk memperhalus bagian top layer dan juga akurasi dari segi dimensi X dan Y. Caranya juga sama, ini kita tinggal sekali klik aja di Orca Slicer ini. Ini kita close dulu, ini kita hapus file yang kalibrasi pressure advance-nya. Di menu kalibrasi ini kita bisa klik flow rate. Di sini ada pas 1 dan pas 2, kita masukin yang pas 1. Dia secara otomatis akan memunculkan objek kalibrasi 9 buah objek dengan nilai mulai dari minus 10, minus 15, minus 20 hingga plus 20. Sama seperti tadi, kita tinggal klik slice, lalu kita klik print. Ini selain di mesin Softwall ST08 ini, kalibrasi pressure advance, flow rate, dan juga temperatur juga bisa diterapkan di mesin-mesin lain yang berbasis clipper ya. Contoh misal seperti Ender 3, P3 KE, Core XZ, K1 Max, terus juga ada Elego, ada Inigubic, ada Prusa, ada segala macam. Pokoknya semua mesin yang berbasis clipper ya. Kenapa kok berbasis clipper?
Karena fitur pressure recon ini baru optimal di Farmer Clipper. Kalau di Farmer Marlin ataupun mesin-mesin yang keluaran lama, ini kadang-kadang masih kurang akurat. Jadinya ini sangat penting banget buat kalian ketahui ya. Semakin modern mesin yang kalian punya, semakin canggih dan juga semakin halus hasil printnya. Oke, sekarang kita simak cara dia ngeprint flow rate calibration. Oke, itu tadi kalian sudah ngelihat proses print flow rate calibration step 1 atau fase 1, di mana kelipatan pengurangannya itu adalah 5%. Sekarang kita ambil dulu hasil printnya. Di hasil print flow rate ini, cara nilai yang paling gampang adalah dengan kita raba. Kita raba satu persatu kayak gini, tuh ya, dirabain. Kita cari bagian yang paling halus. Nih, contoh misal kayak gini. Ini plus 20, plus 15, plus 10 semuanya kasar ya kan. Jadinya nih kalau kayak gini otomatis nggak bakal bisa kita pakai buat print. Sementara yang plus 5 ini udah mulai halus tapi masih terasa sedikit kasar. Lalu yang 0 ini juga masih kasar. Min 5 ini halus. Tapi kalau kita raba bagian sudutnya, bagian garis bawah, pinggiran dan segala macam, ini juga masih terasa kasar. Dan min 10 ini halus guys. Jadi ntar kita bisa ambil, bisa pilih yang ini buat penggunaan flow rate calibration. Cara penerapan hasil kalibrasi dari nilai minus 10% adalah kayak gini. Kita buka lagi menu filament setting. Di sini kita klik edit preset. Di bagian filament setting itu pasti ada yang namanya flow ratio. Nih, nilai defaultnya di 098. Sekarang kita ambil dari ini hitungannya. Jadi cara ngitungnya adalah nilai flow ratio yang sekarang 098 dikurangin persentase yang kalian pilih. Di sini dalam hal ini adalah minus 10. Jadi kita kurangin min 10%. Dan hasilnya adalah 0,882. Kita masukin ke dalam nilai flow ratio yang tadi, lalu kita save. Begitu udah ke save, kita ulangin kalibrasi flow rate tahap 2 yang nantinya ini akan lebih presisi dengan kelipatan 1%. Kalian perhatikan hasil print ini. Tuh, perhatikan secara seksama. 0 itu adalah nilai yang tadi kita masukin, minus 10%. Sementara di bawahnya dia ada mengkalibrasi lebih lanjut hingga minus 7. Sekarang kita rasain lagi bagian ininya satu persatu. Semuanya halus. Tapi kalau kita perhatikan secara sesama, mulai dari minus 1 sampai minus 7 ini, mulai ada rongga-rongga ataupun celah yang menandakan bahwa cetakannya ini terjadi under extrusion. Atau kalau mau cara gampangnya adalah kita pakai ujung kuku, kita raba ke objeknya ini. Kalau kuku kalian itu bisa masuk ke sela-sela garis top layer, itu tandanya sudah parah under extrusionnya. Gitu ya, tuh. Semuanya bisa masuk. Tapi di bagian yang 0 ini malah nggak terlalu masuk. Jadinya kita akan pilih yang 0. Alias kalibrasi tahap 1 yang tadi sudah cukup akurat ya. Nah, karena ini nilainya 0, maka kita nggak perlu lagi ngerubah flow rate yang ada di software Orca ini. Tapi kalau misalkan kalian mengikuti cara kita terus ada perubahan, maka ntar rumusnya adalah tinggal dikurangin lagi 1% ataupun 2% sesuai dengan nilai kalibrasi tahap 2 ini ya, di flow rate yang tadi sudah kalian lihat. Nah, itu tadi kita sudah mengkalibrasi flow rate 2 tahap dan hasilnya sudah bagus. Sekarang kita bisa langsung tes print akurasi tes ataupun toleransi tes untuk melihat seberapa tinggi akurasi dari mesin ini setelah kita tuning segala macamnya ini ya. Caranya gampang, kita tinggal klik menu kalibrasi lagi di Orca Slicer ini, lalu kita pilih Orca toleransi tes. Nah, ini kalau kita zoom, dia akan mengeluarkan objek toleransi mulai dari 0 mm, 0,05 mm, 0,1, 0,2, 0,3 hingga 0,4 mm clearance-nya ya. Sekarang kita translate dalam waktu 7 menit aja, jadi sebentar banget ya. Dalam waktu 7 menit aja ini akan bisa ke print, lalu kita klik print. Nah, jadi dalam
Orca Slicer ini enaknya adalah dia software yang pengembangan dari Bambu Studio, Super Slicer, dan juga Prusa Slicer. Makanya dia menawarkan fitur yang lengkap banget ketimbang software-software yang kompetitornya ya. Nah, sekarang dia akan mulai bergerak print. Nanti kita tinggal tungguin 7 menit buat melihat hasil dari toleransi tesnya ya. Oke, ini dia objek toleransi tes. Sekarang mari kita lihat secara seksama ya. Nih, di sini ada angka 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Sekarang kita tes akurasinya seberapa. 0,4 udah pasti bisa ya, karena kan tadi di print di sini posisinya. Lalu di 0,3 bisa juga masih masuk. Lalu 0,2 masih masuk. Lalu 0,1 masih masuk. 0,05 masih masuk. Oke, berarti tandanya hasil print kalibrasi yang tadi kita lakukan panjang lebar, sebenarnya sih nggak panjang lebar ya, tapi cukup mewakili bagian-bagian yang paling penting aja dalam dunia 3D print. Itu ada temperatur tower, lalu ada pressure advance seperti ini, lalu 2 fase flow rate calibration seperti ini, menghasilkan objek toleransi yang sangat akurat ya. Jadinya bisa sampai 0,05 akurasi hasil printnya. Jadi dengan kayak gini nanti kalian akan bisa ngeprint hasil print benci dengan lebih baik, lebih presisi, dan juga lebih halus. Jadi kedepannya mungkin teori ataupun trik kalibrasi yang tadi kita lakukan ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di mesin Sapphire S8, tapi sekali lagi bisa juga diterapkan di semua mesin berbasis Clipper seperti Creality, Elego, Anycubic, dan segala macamnya ya. Dengan mesin yang sudah kita tuning ini, kita akan coba ngeprint satu objek lagi buat kalian lihat seberapa akurasinya sih, seberapa mulusnya sih perbedaan hasil print benci dari yang sebelum dan sesudah kita kalibrasi. Karena kebetulan benci ini cuma 20 menit dan insya Allah waktunya masih cukup. Oke, sekarang kita ulangin print benci langsung dari Orca Slicer ini. Oke guys, itu tadi kita sudah ngeprint 3D benci setelah mesinnya dikalibrasi. Mulai dari temperature tower, flow rate, dan juga pressure advance. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Kita cabut. Ini dia hasilnya. Nah sekarang untuk mengomentari hasil print ini kita akan panggil salah satu rekan profesional dari 3D Zeku, yaitu di sini ada Mbak Septa. Mbak Septa sini. Mbak Septa, di sini kita punya dua objek 3D benci, ini dan ini. Coba Mbak Septa kasih tahu kepada pemirsa 3D Zeku bedanya apa dari kedua benci ini. Ini pegang, ini pegang. Saya lihat dulu ya. Ini yang kedua ya? Iya. Dilihat dari sini sih kalau yang bagian ini, yang sebelah kanan, itu dia masih stringing ya. Ada stringing, terus juga kita lihat kayak terlalu meleleh, meletek-letek. Dan hasilnya juga kasar. Kalau yang bagian kanan. Tapi kalau yang bagian sini udah nggak ada ya stringingnya, udah bersih, terus lebih halus juga dan nggak ada bolong-bolong. Mungkin dari kedua itu perbedaannya. Oke, makasih Mbak Septa atas masukannya terhadap dua 3D benci ini. Dan sekarang kita panggil salah satu rekan barbar tapi profesional yang di 3D Zeku, yaitu Mas Baram. Mas Baram sini, Mas Baram.
Mas Baram, ini kita ada dua kapal benci, yang satu ini dan yang satu ini. Coba Mas Baram tolong bandingkan dan kasih tahu kepada pemirsa 3D Zaiku apa bedanya dan seberapa bagus perbedaan keduanya. Oke, kita look it. Nah, kalau ini kan bisa dilihat nih stringing itu karena dari temperatur sih sama retraction distance-nya. Nah, kalau yang ini bagus ya tanpa stringing, ada dikit-dikit doang sih, cuma ini karena memang agak lebih temperatur sedikit. Nah, jadi dari kedua benci ini yang paling bagus ini yang kanan ini nih. Nah, ini kita menggunakan printer Sovo apa nih? SP 08. ya, 08. Ini Terus kehalusan layarnya gimana? untuk kehalusan layer lebih dapat di yang kanan aja sih, soalnya tuh dari layernya misalkan lihat tuh, nah ini lebih halus. Nah, kalau ini agak hitam-hitam tuh kayak ada tompel gitu kan. Nah, ini karena overheat juga, jadi karena si nozzle-nya itu dia melted gitu, jadi gosong kayak gini. Nah, Sudut-sudutnya. sedangkan yang ini bagus, dan untuk sudut-sudutnya juga sudah rapi banget. Sini tulisannya juga dari belakang dapat juga. Nah, kalau ini kan masih ada garis-garis juga nih. Nah, kelihatan kan perbedaannya. Nah, ini settingan temperatur sama proses advance, atau bisa dibilang apa tadi? Satu lagi input saver. Flow rate dan input saver. Oke, kayak gitu aja sih. Oke, itu dia tadi saran dari Mas Baram selaku teknisi barbar tapi profesional di 3D Zaiku. Oke, makasih Mas Baram. Oke, gitu aja pemirsa. Jadi dari kedua orang itu tadi mereka membahas materi yang sama, yaitu ini temperaturnya bagus, nggak ada stringing, ini stringingnya parah, ini kasar, ini halus gitu. Jadinya kalibrasi yang tadi kita lakukan ini sukses membawa hasil yang halus, presisi dan juga bersih di 3D Bench ini. Oke, demikian aja video kita soal tuning dan kalibrasi mesin Sovol SC08. Meskipun sebenarnya sekali lagi kalibrasi ini bisa diterapkan ke semua mesin berbasis Clipper. Nah, buat kalian yang tertarik ingin membeli mesin Sovol 08 ini, bisa kunjungi online shop kita mulai dari Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan juga website kita sendiri di www.3dfilament.co.id. Oke, demikian video ulasan kita. Saya Edi Rama, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!